Jumat kita baca risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karena daripada Fadhil Syekh Al-Mustafa dan tahun minggu seperti biasa. Selain awal Quran kita baca 2 kitab ya, hadis yang depan kita dan juga satu lagi fikih yang kemarin berusin. Sudah selesai belum? Fikihnya apa? Sarah Fathul Qorib. Ya, sekarang kita buka hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-Imam al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa muslimina bi ulumihi fid dharain. Halaman 55 betul ya? Hadis ke 445. Hadis ke 445. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada husna syauqin ala tariqi. Kata Nabi, tak kala seseorang berjalan di suatu jalanan, wajada husna syauqin, beliau atau dia dapati duri yang tajam, ada duri atau bahasa sekarang agak gangguan di jalan. Kayak apa nih? Bisa jadi duri, bisa jadi kulit pisang gitu ya, bisa apapun itu yang mengganggu jalan kita, atau batu misalkan. Alat toriki di jalan tersebut. Fa'akhoroha, lalu dia singkirin. Fa'akhoroha bukan apa? Bukan ditakdirkan ya. Karena bahasa Arab itu walaupun satu nafas terkadang maknanya banyak. Kalau kita arti fa'akhoroha dengan makna yang biasa kita baca, yaitu mentakhirkan, itu berarti orang itu cuekin di belakangnya. Kayak misalkan kita sholat jamaah takhir, berarti kan di belakangnya tuh kita sholat zuhur asar di waktu asar, jadi zuhurnya ditarik di waktu asar, jadi di belakangnya. Itu namanya akhorah dari takhir. Tapi dalam kitab ini kalimat akhorah ini artinya minggirin. Makanya kalau ada orang Arab pasaran itu dalam bahasa pasarannya wakil, pikir. Artinya pikir, wakil itu mau lagi jalan menumpuk orang pada di tengah-tengah, wakil, pikir. Karena ada imam mau lewat, ya misalkan ada yang misalkan di Masjidil Haram atau di Masjidil Nabawi, jamaah numpuk di situ penuh. Maka biasanya kalau petugas Arab di sana bilang apa? Wakil, ayo pikir. Jadi berikan jalan buat orang yang mau berjalan, jangan semuanya numpuk di situ. Nah, itu kalimat wakil, pikir cocok sama di sini. Bahwa pikirin. Jadi kita perlu lihat, kalau misalkan di jalan ada yang mengganggu, contohnya tadi apa? Di kitab ini contohnya duri, ya. Duri. Ini kan kalau misalnya kita mau pikirin, bisa setelah kita melukainya. Contoh setelah kita ada duri, cuekin kan duri. Di belakang kita ada motor, ada teman kita atau orang naik motor, kena duri tersebut. Jadi apa? Jadi apa sih orangnya? Jadi kena nggak sesuatu kejadian atau musibah seperti itu dalam saja. Maka dari situ kita sikirin dari duri tersebut ke pinggir. Atau tadi kalau mungkin dari zaman kita mungkin beli pisang kali ya, beli pisang khawatir belakangnya jatuh gara-gara kepleset beli pisang, atau mungkin sampah yang sembarangan harusnya dibuang tempatnya, ini dibuang di jalan bersama, itu sangat mudah. Maka hal yang itu dipikir. Untuk hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang ini melihat duri di jalan, dia pikirin. Lalu apa yang Allah berikan buat dia? Kata Nabi, fasyakarahu lahu faghfaralah. Maka Allah berterima kasih ke dia, buat dia, dan Allah ampuni dia. Subhanallah. Jadi bukannya dia yang berterima kasih kepada Allah yang sudah Allah berikan kepada apa nih? Kepada dia dari Allah Subhanahu wa taala.
dengan segala kayak kita kan berterima kasih sama Allah, bersyukur kepada Allah. Kenapa? Nikmat Allah banyak banget buat kita. Ya, rezeki dari Allah banyak banget buat kita. Jangan jauh-jauh lah kenikmatan yang kita ada sekarang apa? Mata bisa melihat, kaki, tangan, ibu itu semuanya dari kita. Belum yang di kantor kita misalkan, belum di rumah kita, banyak sekali rezeki dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kayak begitu kita jangan apa? Jangan sampai nyakitin Allah dengan kita meninggalkan kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya apa? Salat 5 waktu. Sesibuk apapun kita, salat 5 waktu jangan sampai ditinggalin. Senakal kita mungkin dia dalam nakal-nakal, salat 5 waktu jangan diganti dan kewajiban lainnya. Kalau ini justru Allah yang apa? Allah berterima kasih. Ya Allah berterima kasih buat orang itu. Kenapa? Orang itu udah dikirim duri, biar belakang-belakangnya gak injek duri, biar motor di belakangnya gak bocor bannya gara-gara injek duri, gara-gara apa? Duri terus ban motor misalnya, atau belakangnya tidak apa? Tidak terluka gara-gara duri tersebut. Jadi dia membantu hamba-hamba Allah di belakangnya agar tidak terjadi sesuatu. Maka di situ Allah berterima kasih. Seharusnya Allah tidak perlu terima kasih, tapi inilah bentuk hebatnya Allah, bentuk rahmatnya Allah. Terima kasih. Jadi kita diajari sama Allah, ada sesuatu yang memberikan kita apa namanya kayak misalkan pertolongan misalkan, maka kita pun patut berterima kasih. Walaupun orang itu jauh lebih muda dari kita, atau orang itu jauh lebih bodoh daripada kita lebih pintar dari dia, kita lebih tua dari dia, tapi gara-gara dia sudah menolong kita patut berterima kasih. Lainnya Allah tidak perlu berterima kasih, justru hamba-hambanya berterima kasih. Tapi Allah ada apa? Terima kasih. Allah berterima kasih orang itu hamba-hambanya gak kena duri dan lain-lain. Maka disitulah apa peran Allah selain berterima kasih, farolah Allah kasih ampunan bagi. Luar biasa ya. Maka kita pun diajari sama orang ini nih, kalau bisa hikmahnya di sini ya, hal sepele atau hal kecil jangan kita sepelekan. Hal kecil jangan sepelekan. Kalau kita sepelekan, hal yang kecil bisa menjadi besar, dan besar ini bisa positif, bisa negatif. Besar ini bisa akhiratnya surga, bisa akhiratnya neraka. Dari mana? Dari yang kecil. Jadi hal yang kecil itu jangan kita sepelekan. Contoh tadi ada orang yang puasa hari Asyura. Kalau misalkan hari Asyura itu cuma 1 hari doang, lalu dia bilang udah sunnah ini udah puasa. Kalau nggak puasa jangan begitu. Kalau nggak puasa itu jangan puasa. Jangan sampai mengganggu orang lain puasa, kan gitu ya. Jadi hal kecil jangan digede-gede, karena gede itu bisa surganya, bisa neraka. Oke, mana kita kasih contoh yang dikatakan kecil kalau bisa masuk surga ini. Jangan ya, dia cuma pikirin duri gitu doang, dia ada sampah, buang sampah tempatnya. Ada duri bisa pinggirin, ada duri pinggirin. Kecil dia begitu, tapi dia orang ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah terima kasih sama orang. Jadi kecil bisa akhiratnya bagus, bisa surga orang yang kayak gini kan ya. Lalu apakah ada contoh yang dikatakan hal sepele sehingga menjadi besar dan besarnya ini ke negatif atau neraka? Ada. Tahu apa? Nabi SAW, ini sering kita dengar di sini ya. Nabi sama sahabatnya pernah lewat 2 kuburan. Dia ingat ya, 2 kuburan lagi diapain? Disiksa. Salah satunya hal sepele. Apa itu? Kucing. Dia nggak istighfar dari kucingnya. Dia kucingnya nggak benar, sehingga dia kucingnya masih ada. Lalu dia sholat
Sah sholatnya? Ya sah. Kenapa? Syarat sah sholat harus bersih daripada najis. Makanya kita kalau kencing perhatikan juga. Gara-gara kencing kita nggak benar, sholat kita kan nggak sah. Berarti kalau nggak sah, nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga orang yang nggak sholat neraka jatuhnya, maka disiksa dia di kuburan. Ya, maka dari itu hal kecil itu yang kencing ya. Kadang kita kalau kencing di mana nih? Kita lagi jalan mau sholat, kamu mau bensin, kita kan sholat ya, karena di situ mau sholat lah kita. Sebelumnya kita ngapain? Kencing dulu terkadang. Gimana baiknya? Celananya dilepas dulu, apa kencing dan bukan nggak usah lepas celana lagi misalnya. Lihat, terkadang orang saking buru-burunya, masih bisa nggak pakai celana lagi. Bukan saja selesai. Karena kalau nggak cuma bukan saja doang, dikhawatirkan kena celananya. Berarti dia kalau sholat nanti pakai celana itu sah, sah. Maka perlu diperhatikan hal-hal demikian. Kelihatannya sepele, tapi membuat sholatnya nggak sah dan cacat sholatnya sehingga sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah sama dengan sholat. Maka orang yang nggak sholat disiksa dalam kubur. Kan gitu ya. Maka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebaiknya sangat-sangat diperhatikan dalam masalah sah sholat. Jadi kita kalau ngomongin fikih sholat itu darurat kita tahu. Urusan saya, urusan kita, urusan kita sendiri sebagai hamba Allah, sebagai penganut mazhab Syafi'iyah, Nahdlatul Ulama, perlu kita tahu darurat tentang sholat. Biar apa nih? Biar sah. Makanya namanya al-ilmu bil-ta'allum, ilmu itu harus belajar. Terus masalah diterima itu baru urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah terima atau tidaknya itu urusan Allah. Yang penting kita ini sendiri itu darurat buat kita ini sholat pengen kita sah. Orang kalau sah kemungkinan bisa diterima, tapi kalau nggak sah gimana diterima orang nggak sah. Jadi darurat buat kita mengetahui ilmu sholat, ilmu ini biar kita tahu dan sah. Masalah terima atau tidaknya itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan menganggap hal sepele, pokoknya gua sholat lima waktu, gimana kan? Dia sholat nggak pakai ruku, ya salah. Kalau dia sholat nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, sholat jenazah. Sholat lima waktu pakai ruku, pakai sujud. Jadi kayak itu penting, itu urusannya kita. Tapi kalau masalah terima itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan mengatakan walaupun dia pintar, sholatnya benar belum tentu terima atau tidak. Makanya walaupun dia pintar, mau dia kiai, mau dia hakim, yang namanya sholat kerjain. Masalah terima itu urusan Allah. Dan jangan kita bilang apa? Wah ini habib, ini kiai, ini sholatnya benar nih. Wah diterima nih. Siapa yang tahu diterima atau tidaknya? Itu yang masalah terima atau tidaknya urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kayak tadi itu hal sepele jangan sampai kita ajukan. Penting banget yang kecil bisa menjadi besar. Besar itu bisa neraka, bisa surga. Yang kita lagi ngomongin sekarang adalah kecil tapi bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan nyingkirin hal kecil, nyingkirin duri, nyingkirin pasar uang, sampah dalam
selanjutnya, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bainal abdi wal jannati sab'u aqabati, antara hamba dan surga. Jadi kalau ini ngomong kita ya, antara hamba itu kita, wal jannah dan surga. Ada berapa ya Rasulullah? Sab'u aqabatin, ada 7 pendakian. Kita pengen sampai surga, ada 7 pendakian. Rendahnya apaan dan tingginya apaan? Ahwanuha, yang paling rendah, yang paling dekat banget buat kita dari hamba kita sama Allah nih, kita nih mau ke surga. Pertama kali apa nih? Al-mautu, kematian, mati dulu. Ya, kecuali ada dia yang menyatakan itu pun nanti balik lagi kemana nih? Ke dunia dulu ya. Siapa namanya? Nabi Idris dan Nabi Isa kan ya. Tapi nanti balik lagi. Jadi kalau untuk surga, dari kita ke surga ada 7 pendakian, ada 7 lapisan. Lapisan pertama yang rendah itu adalah kematian. Makanya dikatakan di sini al-mautu lahu wa kullu nafsin dha'iqah. Kematian itu adalah pintu dan setiap manusia pasti akan masuk ke dalam pintu tersebut. Apa itu? Kematian. Yang kedua, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, kita nih hamba Allah yang bernyawa, dha'iqatul maut, dapetin, ngerasain yang namanya kematian. Jadi semuanya tinggal menunggu waktu saja. Makanya yang mudah duluan ya, kalau yang mudah duluan, guru-guru kita, orang tua kita, yang kemarin juga guru kita, almarhum Haji Syafi'i Mustawa dan juga yang lain, dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan ampunan dan memberikan amal yang diterima dan juga masuk surga yang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yang belum nih masih hidup dia, mudah-mudahan memberikan panjang umur, sehat walafiat, tetap beribadah kepada Allah, jangan tinggalin dan menyelesaikan waktu yang kita harapkan kematian kita husnul khatimah dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 3 yang masih hidup waktunya doang. Ya, 3 waktu semua merasakan. Ya kalau bercanda gitu ya, bisa atur duluan saya belakangan, atau sebaliknya saya belakangan atur duluan, kita nggak tahu. Halo, ya bisa atur duluan saya belakangan, bukan nggak terima, ya udah sebaliknya saya belakangan atur duluan. Nggak mau juga, ya udah saya duluan masuk surganya, atur belakangan. Sebab salah. Jadi ada pilihan ahwan serendah-rendah lapisan. Jadi lapis pertama adalah kematian, kita akan masuk dan pastinya ringan. Wa as'abuha, dan seberat-beratnya paling atas dia al-wuqufu baina yadayillahi ta'ala, berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kita rindu kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita rindu kepada Allah yang menciptakan langit bumi ini, langit yang pakai tiang. Kita rindu kepada Allah yang memberikan kita nikmat begitu banyak. Kita rindu kepada yang memberikan kita rezeki yang begitu banyak. Kita rindu dengan kerinduan kita, insya Allah kita akan meninggal dunia di lapisan pertama, terus yang akan paling tingginya berhadapan, berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus tengah-tengahnya gimana tuh? Idza ta'allaqal mazlumuna bidzalimina, apabila bergantungnya orang-orang yang dizalimi dengan orang-orang zalim. Apa ini maksudnya? Orang-orang yang zalim berat untuk menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan kezaliman yang dia lakukan di dunia. Maka kita harapkan ya sama Allah, berdoa sama Allah, jauhi daripada kezaliman. Zalim paling besar apa? Syirik. Syirik yang ada, syirik yang paling besar, yang paling gede zalimnya. Apa kata Allah? Inna syirka la zulmun adzim.
gede dan tuh kezolimannya. Belum zolim-zolimnya lain di orangnya. Kita menzolimi orang lain terkadang, kita menzolimi orang tua, kita mengambil hak orang lain. Itu tuh orang yang begitu tuh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terus hubungannya sama yang dizolimi, orang yang dizolimi udah dia akan apa? Dia akan apa? Minta sama Allah tuh, dia yang menzolimi saya ya Allah, singkirin dia. Ya singkirin. Orang yang dizolimi, udah dia doanya apa ya? Dikabulin. Apa orang yang dizolimi ya? Makanya kita nyiksakan orang yang dizolimi, kita sabar ya, jangan sampai kita ngomongin yang jelek-jelek kepada orang yang menzolimi kita. Kita kan pengen gitu ya, bareng-bareng sama manusia yang kita sayangi. Sekarang manusia yang kita sayangi menzolimi kita, maka hati-hati bisa kita untuk berkata jelek atau mendoakan yang jelek, khawatir yang menzolimi akan mendapatkan tempat yang buruk selain di situ. Maka kita jaga lisan kita. Mudah-mudahan itu sebagai ujian saja. Mungkin kalau kita dizolimi sebagai ujian saja untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari. Atau lagi dan belajar. Ya, sama nih hadisnya walaupun panjang, maknanya mirip-mirip sama 445 hadis sebelumnya tadi. Apa bunyinya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun yamshi bi tariqin, tatkala seseorang berjalan di suatu jalanan, ishtadda alaihi al-'atashu, dia merasakan sangat haus. Ishtadda sangat banget, jadi dia ngerasain haus banget, begini jalan haus banget, gak ada air habis sudah, dan di jalan lagi haus banget. Terus apa yang dia dapetin? Bahwa dia bi'ran, lalu dia dapetin sumur. Alhamdulillah, orang tuh dapet sesuatu yang lagi banget haus, baru sumur, luar biasa dia air luar biasa. Bahwa dia bi'ran, dia dapetin sumur. Alhamdulillah. Ini dari mana nih? Dari Allah Subhanahu wa taala. Fanazala fiha, lalu dia turun, ngapain? Ambil air lah. Ya, mungkin namanya apa di jalan gitu ya. Alhamdulillah karena kehausan, orang ada sumur, dia pun ambil. Artinya nazar turun, dia ambil, hendok lah bahasanya, hendok air tersebut. Basyariqa minha, lalu dia minum. Alhamdulillah. Tsumma kharaja, kemudian pun keluar dari sumur tersebut. Terus pas dia keluar, ada apa yang terjadi? Fa idza huwa bi kalbin yalhazu ya'kulu thawab minal 'atash. Tiba-tiba di sana ada anjing yang hancur, lidahnya keluar. Mau ya, kalau dari keluar, berarti anjing ini lagi apa nih? Lagi ada masalah. Orang kalau misalkan anjing lagi gitu, lagi melet namanya ya. Apa namanya? Kalau anjing kenapa? Orang yang kecapean itu kalau kita lagi olahraga, jangan. Jadi lidahnya tuh keluar, capek. Ya Allah, kalau tidak hamposi, dia makan kotoran yang ada di tanah, jilatin tanah, jilatin kotoran segala macam, tidak hamposi dari haus banget. Jadi bukan manusia itu aja dia yang haus, tapi ada anjing juga haus sampai buat menyambung hidupnya, dia makan yang ada, lidahnya meletin itu tanah apapun biar bisa hidup lagi. Saking hausnya. Coba posisi kita gimana kalau itu? Sedangkan dia tahu ada sumur. Sekarang kalau anjing ada sumur, orang bisa nggak bisa sumur. Iya, kalau misalkan ada minum di situ aja nggak bisa naik lagi dari sumurnya, mati. Lihat apa yang dilakukan oleh anak muda tersebut atau orang ini. Faqala laqad balagha hadzal kalbu minal 'arshi mithla
kalladzi balaghabi. Orang itu mengatakan anjing ini juga kehausan seperti yang aku pun kehausan tadi. Pada salam biro malah aku bahu makan. Kemudian si orang tadi turun ke sumur, famalah aku bahu makan. Lalu dia penuhi sepatunya akan air. Jadi dia pakai sepatu hook ya, sepatu hook. Ibaratnya kayak sepatu hook dibuka, kan bisa buat nyerok-nyerok dia, kayak gayung bisa buat nyerok. Jadi sepatu ini dibuka, apa dia turun, dia ambil air, cetok, itu air. Sumpah sakahu bibi, kemudian dikasih ke mulutnya anjing tadi. Sumpah rokok, kemudian anjing itu apa? Ambil fasakol kalpa, lalu diminum untuk minumin anjing tersebut. Fasyakarallahu fasyakarallahu lahu farofarolahu, maka Allah berterima kasih. Kemudian Allah berterima kasih sama yang tadi yang kedua ya. Farofarolah lalu Allah ampuni. Ini pilih. Ringan, sepele, tapi makhluk Allah yang dikatakan binatang, dikatakan hina buat kita, dia bisa hidup lagi dari orang itu, Allah ampuni dia. Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Bikul dzalika bid'atin ajrun." Maka ditanya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal kayak ini kami lagi cerita. Jadi dulu ada kayak gini, Allah ampuni dosanya, gara-gara dia tolong anjing. Sepele, kayak tadi apa? Bikin duri, bikin gangguan aja. Allah ampuni. Maka kata Nabi SAW, bikul lidah tiga bid'atin ajrun. Di sana setiap sesuatu jika tidak dagingnya rotbatin darah basah ajrun ada apa? Ada pahalanya. Jadi makhluk Allah apapun semut bisa semut. Karena itu kalau Allah kita berikan apa? Kita berikan dengan perantara kita sendiri. Kita kasih minum, kita kasih jalan, kita kasih kehidupan. Maka Allah berterima kasih dan Allah pun mengampuni menghapus. Ya Allah. Bagaimana di hari Asyura ya, kita kadang kasih nafkah, kasih tausiah, berikan orang lain yang mungkin kurang mampu makanan, minuman dan macam. Dan itu manusia dikatakan apa? Walaupun karomna Bani Adam. Kata Allah, kami memuliakan Nabi apa? Manusia. Binatang aja diapain di bawah, maka manusia yang lemah di pinggir jalan gitu ya, tolong. Kadang dia bawa anak, kadang dorongan, ini. Pelan-pelan kita apain? Kita pelit, walaupun cuma 10.000. Dengan 10.000 itu, bisa jadi apa? Allah tingkatkan rezeki kita, Allah tambahkan nikmat buat kita, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan macam-macam yang mungkin kita nggak tahu. Allah berterima kasih buat kita dan Allah ampuni dosa kita yang bisa jadi besar kemungkinannya kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hal sepele bisa menjadi besar. Doa Muslimun berada oleh Imam Muslim. Hadis berikutnya adalah tentang Isra Mi'raj, ya cukup panjang. Nanti minggu depan mungkin kita bacanya berapa baris saja, karena ini sudah hampir 3 halaman ini ya, hampir 1, 2, 3 halaman ya. Jadi insya Allah minggu depan kita baca secukupnya, lalu kita baca fikih. Oh enggak, fikih dulu lagi. Fikih dulu ya, baru ini. Oh iya. Kita fikih dulu baru ini. Kalau ada waktu cukup 10 baris.
Kalau kita lihat kita keluar, waktu belum ya, hampir 10 belum ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan walaupun kita baru mulai nggak apa-apa ya. Mohon maaf karena saya kemarin ada halangan dan sesuatu halangan kan, ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Oleh karena itu mari kita baca surah Fatihah lagi. Kita niatkan pada ini mudah-mudahan Allah mudah-mudahan orang yang sudah berdasarkan hidup kita, guru-guru kita, orang tua yang sudah mendahului kita, Allah ampuni segala dosanya, diberikan segala amal baiknya, diluang, dilapangkan dan diterangkan dalam umurnya, dan Allah berikan surga yang Allah Subhanahu wa taala tanpa ada siksa dan azab dan fitnah. Dan kita yang masih hidup mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, panjang umur, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan rezeki yang halal, banyak dan bagi berkah dan nikmat-nikmat lainnya yang intinya mudah-mudahan kita selalu diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti perintah dan kewajibannya. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma arzuqna nahjal istiqamah warzuqna ilman nafi'ah warzuqna wasi'ah wa shifaa min kulli da' wa amalan mutaqabbala. Sahhil lana umurana wastur lana awratana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa bij'alni muqimas sholati wa dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى